Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Santi dengan NIM 2308996. Di sini saya akan membahas materi mengenai dasar-dasar sistem telekomunikasi dari mata kuliah Sistem Komunikasi. Langsung masuk ke pembahasannya. Di sini saya akan membahas dua materi. Yang pertama itu ada tentang modulasi dan demodulasi. Dan juga ada eh, digital modulation. Nah, yang pertama itu ada modulasi. Modulasi adalah proses mengubah sinyal sistem informasi atau basis menjadi sinyal pembawa yang sesuai untuk transmisi. Nah, di modulasi yang nanti akan saya bahas itu ada dua, yaitu amplitude modulation atau AM dan juga ada frekuensi modulation atau FM. Nah, untuk demodulasi itu proses membalikan modulasi untuk mendapatkan sinyal informasi dari sinyal yang dimodulasi. Nah, materi yang kedua yang akan saya bahas itu mengenai digital modulation atau teknik modulasi di mana sinyal digital digunakan untuk memodulasi sinyal pembawa. Jadi yang saya akan bahas itu dari contoh modulasi digital ini berupa ASK, FSK, dan PSK. Langsung masuk ke pembahasan materi yang pertama mengenai modulasi. Yang pertama itu ada amplitude modulation atau AM. Nah, AM ini merupakan sebuah teknik dalam komunikasi radio di mana amplitude atau teknik kekuatan atau tingkat kekuatan dari gelombang pembawa diubah sebanding dengan sinyal informasi yang akan dikirimkan. Jadi sederhananya gitu ya, AM ini merupakan sinyal informasi seperti suara gitu ya yang menumpang pada gelombang pembawa dengan cara mengubah si amplitudonya. Jadi AM ini merupakan teknik modulasi yang paling umum digunakan dalam penyiaran radio AM gitu ya. Terus juga ada stasiun radio AM yang menggunakan modulasi amplitudo untuk mentransmisikan berbagai program radio kepada pendengarnya. Nah, M juga sering digunakan dalam sistem komunikasi darurat gitu ya. Contohnya panggilan darurat, sistem penyiaran darurat, dan juga ada komunikasi darurat. Di mana eh, wilayah-wilayah yang terpencil atau terdampak bencana alam karena kemampuan angin itu untuk menjangkau jarak yang jauh. Untuk contohnya sendiri gitu ya, dari gambar ini tuh, maaf, dari gambar yang ini tuh terdapat kodenya lah istilahnya gitu ya, di mana FC-nya atau frekuensi pembawanya itu sebesar sebesar 100 Hz, terus FM-nya atau frekuensi sinyal informasinya tuh berupa 10 Hz, dan juga AM-nya atau amplitude sinyal informasinya itu 1, AC atau amplitude sinyal carrier-nya 2, dan juga T atau rentang waktu dari 0 hingga 1 detik dengan interval 0,001 detik. Jadi menghasilkan resolusi tinggi untuk si sinyalnya gitu ya. Nah, terus juga ada message sinyal di mana sinyal informasi berupa gelombang sinusoidal dengan frekuensi FM-nya tuh 10 Hz dan juga amplitudenya atau AM-nya tuh 1. Terus sinyal carrier. Sinyal carrier ini tuh sinyal pembawa berupa gelombang sinusoidal dengan si frekuensinya tuh FC-nya 100 Hz dan juga amplitudenya tuh atau AC-nya tuh 2. Nah, terus juga ada si modulat sinyal gitu ya, di mana sinyal hasil modulasinya tuh berupa si carrier sinyal berubah sesuai dengan amplitude sinyal informasi si message sinyal gitu ya. Jadi AC plus message sinyal itu tuh menambahkan sinyal informasi ke amplitudo sinyal pembawa untuk menghasilkan perubahan amplitudo. Nah, untuk bagian ininya gitu ya, ini tuh untuk tampilan dari si yang nanti kalau sudah dijalankan gitu. Jadi subplot itu tuh berfungsi untuk eh, membuat plotnya gitu yang jadi kayak membuat plot yang pertama ini, membuat plot kedua, plot ketiga. Nah, terus ada plot atau plot T message sinyal itu tuh untuk menampilkan sinyal informasi dalam domain waktu. Terus juga ada grid on yang di setiap bagian gitu ya ada itu tuh untuk menambahkan grid untuk memudahkan si analisis grafiknya gitu. Langsung masuk ke yang kedua gitu ya mengenai frekuensi modulation atau FM. Nah, FM ini tuh salah satu teknik transmisi dalam
sinyal komunikasi di mana gelombang frekuensi pembawa atau carrier wave diubah sesuai dengan informasi atau sinyal yang ingin dikirimkan. Jadi dalam VM ini gitu ya dapat digunakan gitu ya pada sistem radio siaran menggunakan VM gitu ya di mana untuk menyiarkan musik dan suara dengan kualitas tinggi. Terus juga bisa untuk sistem komunikasi dua arah gitu ya di mana FM ini banyak digunakan dalam walkie-talkie, terus radio kapal sama bisa juga digunakan untuk komunikasi udara karena FM ini tuh kemampuannya dapat mengurangi gangguan dari sinyal lain gitu. Terus masuk ke contohnya, di mana sama kayak tadi gitu ya, untuk mendapatkan si gambar ini tuh gitu ya, eh kita perlu merangkainya dulu gitu, di mana si eh sama gitu ya ini untuk dalaman eh, nilainya. Cuma di sini di mana message sinyal ini tuh digunakan untuk membuat sinyal informasi dengan frekuensi dan amplitudo. Terus carriernya tuh untuk membuat sinyal pembawa dengan frekuensi dan amplitudo juga. Terus integral message itu untuk menghitung integral sinyal informasi dengan metode penjumlahan lalu dikalikan dengan selisih waktu antar titik. Terus juga ada modulated sinyal di mana itu tuh untuk membuat sinyal FM dengan menambahkan sinyal sebagai tambahan pada sinyal si pembawanya. Nah, untuk yang bagian ini ya masih sama gitu ya. Subplotnya tuh untuk membuat plot itu untuk memberikan sinyal informasinya, decryptnya itu tuh untuk membuat si gambarnya tuh biar mudah dianalisis gitu. Selanjutnya, langsung masuk ke topik pembahasan yang kedua mengenai digital modulation gitu ya. Yang pertama itu ada amplitude shift keying atau ASK gitu, di mana ASK ini tuh merupakan teknik modulasi digital di mana si amplitudo sinyal pembawanya tuh diubah berdasarkan data digital yang dikirimkan nilainya tuh 0 atau 1. Jadi amplitudo pembawanya tuh berubah antara dua nilai. Kalau khusus satu kan tadi 0 atau 1. Dimana kalau misalnya data masukannya tuh 0, amplitudonya tuh rendah. Sedangkan kalau misalnya masukannya tuh 1, amplitudonya tuh tinggi. Nah, jadi perubahan si amplitudo itu mempengaruhi pembawa sinyal sesuai dengan sinyal digital. Jadi teknik modulasi ini tuh bisa dibilang sederhana, tapi lebih rentan terhadap gangguan dan interferensi gitu, yang bisa mempengaruhi keakuratan data yang diterima karena kalau misal kebisingan dari lingkungan itu bisa mempengaruhi keakuratan data yang diterima. Jadi perubahannya amplitudonya tuh dapat dengan mudah disalahartikan gitu. Untuk eh, contohnya gitu ya, masih sama. Jadi kalau untuk mendapatkan ini tuh ada rangkaiannya di mana FS atau eh, frekuensi samplingnya tuh berupa 5.000, terus T-nya atau vektor waktunya tuh dengan durasi 1 detik, 0,1 detik. Terus juga FC-nya atau frekuensi pembawanya itu sebesar 100 Hz. Terus juga ada data gitu ya, data biner, di mana untuk merepresentasikan data biner yang akan dimodulasi gitu. Jadi sebelum dimodulasi itu datanya itu harus dirubah jadi ke biner dulu. Terus ada data replem di mana replem itu mereplikasi setiap elemen data sesuai si panjang waktunya gitu. Jadi sepanjang vektor waktunya. Terus ada juga ASK carrier yang data gitu ya, di mana itu tuh untuk mengalihkan sinyal pembawa dengan sinyal data untuk menghasilkan sinyal ASK yang sudah termodulasi gitu.
Terus yang kedua mengenai frekuensi shift keying, di mana teknik modulasi dengan mengubah frekuensi sinyal pembawa diubah sesuai dengan nilai digital 0 atau 1. Jadi frekuensi shift keying atau FSK ini itu merupakan teknik modulasi digital yang mengkodekan gitu ya informasi biner dengan mengubah pembawa sinyal frekuensinya, di mana dua atau lebih frekuensi digunakan untuk mewakili nilai binernya. Jadi keunggulan dari si FSK ini tuh terletak pada ketahanannya terhadap noise. Jadi kalau tadi mah ASK mah lebih rentan, kalau FSK ini tuh lebih tahan. Jadi efisiensi pengubahan bandwidth juga dan juga proses demodulasinya tuh lebih sederhana gitu. Nah, AFK ini tuh bisa diaplikasikan sebagai radio komunikasi gitu ya. Misalnya radio amatir, remote control, atau sistem komunikasi data jarak pendek. Terus yang kedua juga ada RFID atau teknologi radio frekuensi identification, di mana ini tuh untuk mengidentifikasi objek gitu ya. Nah, selanjutnya untuk contohnya gitu ya, sama untuk mendapatkan hasil gambar seperti berikut tuh ada eh, ada nilai dulu yang harus kita siapkan gitu, di mana frekuensi samplingnya tuh sebesar 5.000 Hz untuk mendigitalkan sinyal. Terus T-nya tuh untuk rentang waktu dari 0 hingga 1 detik dengan interval sampling sebesar 1/fs gitu ya, menghasilkan resolusi tinggi. Terus ada FC dan FC1, FC2 di mana itu tuh frekuensi carrier untuk data biner. Jadi FC satunya tuh untuk 100 Hz logika 0, terus FC2 1500 Hz untuk logika 1. Terus juga ada data biner gitu ya, di mana urutan dimodulasi itu sebagai berikut ini gitu ya. Terus ada rempelem, di mana ini rempelem ini untuk memperpanjang setiap elemen data biner sehingga sesuai dengan panjang waktu T-nya. Jadi setiap bit memiliki durasi konstan berdasarkan jumlah sampel dalam vektor waktunya gitu. Terus ada carrier yang FC1 dan FC2, di mana itu tuh gelombang sinusoidal atau konsinus gitu ya pada frekuensinya itu 100 Hz dan juga 1500 Hz dari logika 0 dan juga logika 1. Terus juga ada eh F SFS F SFSK gitu, di mana SFSK ini tuh sinyal hasil modulasi FSK. Jadi eh, untuk saat data 0 tuh digunakan frekuensi FC1. Saat data 1 eh, digunakan untuk frekuensi FC2. Jadi si data data sama dengan 0 ini tuh mencetak bit mana yang bernilai 0, sedangkan data yang satu ini mencetak bit mana yang bernilai 1. Jadi frekuensi carrier itu berubah sesuai bit datanya. Sama gitu ya untuk ininya mah untuk menampilkan hasil dari saat nanti kita run gitu. Terus langsung masuk ke yang terakhir mengenai fase shift keying atau PSK, di mana teknik modulasi dengan mengubah eh, fase sinyal pembawa berdasarkan data digital. Jadi fase FSK ini tuh suatu teknik itu ya, modul digital yang mengirimkan data dengan cara mengubah fase dari gelombang pembawanya, di mana dalam PSK ini tuh informasi digital yang biasanya tuh berupa bit 0 atau 1 direpresentasikan oleh perubahan fase tertentu dari gelombang sinus. Jadi semakin banyak fase yang digunakan, semakin banyak data yang dapat dikirimkan dalam satu simbol. Nah, keuntungan utama dari si PSK ini tuh yang pertama ada efisiensi spektrumnya yang yang tinggi gitu. Jadi dapat diartikan tuh mengirim data dengan kecepatan yang lebih tinggi dalam bandwidth yang sama dibandingkan dengan teknik transmisi lainnya. Tapi di PSK ini tuh kelemahannya lebih sensitif terhadap noise. Jadi bisa terdapat kesalahan pada si fasenya.
Untuk contohnya gitu ya, masih sama untuk menghasilkan gambar seperti berikut tuh kita harus menyiapkan datanya dulu, di mana eh, di sini fs atau frekuensi sampelnya sebesar 500 Hz. Terus juga jadi fs ini tuh nanti untuk menentukan berapa banyak sampel yang diambil per detiknya gitu ya nanti. Nah, terus juga ada T-nya atau waktu discrete mulai dari 0 hingga 1 detik dengan interval sebesar 1/fs gitu ya. Terus ada FC-nya juga di mana frekuensi pembawa atau carrier itu untuk modulasi si PSK sebesar 100 Hz. Terus ada data binarnya dan juga ada eh, sama Reflem memperluas setiap bit data untuk mencocokkan si panjang vektor waktunya gitu ya. Jadi bit 0 atau 1 yang akan diperpanjang setiap bit yang memiliki durasi tertentu dalam waktu. Terus juga ada data PSK, di mana data PSK ini tuh data biner dikonversi ke format bipolar gitu ya. Jadi bisa 0 yang diubah menjadi -1, bisa juga 1 tetap 1. Dengan format buffer ini tuh nantinya diperlukan untuk modulasi PFSK. Terus ada juga carrier di mana sinyal gelombang pembawa itu dengan frekuensi FC-nya 100 Hz. Jadi bentuknya berupa gelombang sinusoidal. Terus ada juga SPSK, di mana hasil modulasi PSK ini tuh pada PSK fase sinyal kira itu berubah sesuai dengan data. Jadi kalau misalnya eh, datanya 0, jadi ada pergeseran fase sebesar radiannya gitu ya. Nah, kalau misalnya datanya 1, jadi tidak ada pergeseran fase. Sama untuk pembagian yang super ini tuh untuk menampilkan gambarnya gitu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.